Bapak Ibu kasih Tuhan, mari sebelum kita memulai ibadah di minggu ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bahwa kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, di minggu ini Tuhan Yesus, kalau selama 1 minggu ini Tuhan, Kau sudah jagai kami, Kau sudah sertai kami Tuhan, dan Kau sudah lindungi kami dalam kami menjalankan aktivitas kami Tuhan. Kalau sebentar hari ini Bapak, kami mau beribadah di ibadah Zoom ini Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus Engkau berkati kami, setiap kami Tuhan yang hadir, yang ikut di ibadah Zoom ini Tuhan Yesus, biarlah kami boleh Tuhan memuji memuliakan Engkau, dan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu yang akan Kau sampaikan di setiap kami Tuhan boleh tertanam, bahkan boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau juga berkati Pak Hendra sebagai pembicara Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi, Engkau curahkan Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus-Mu sehingga apa yang disampaikan Pak Hendra semuanya itu hanya seturut kehendak-Mu Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan Yesus, ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan, Engkau juga sertai Tuhan, Engkau hadir Bapa, biarlah sinyal tidak ada gangguan Tuhan dalam saat kami menerima semua ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ibadah ini di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin.
Kami tinggikan kemuliaan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Ya, shalom semuanya. Baik, pada siang hari ini saya akan bagikan firman Tuhan. Jadi supaya nggak bosan, ini adalah penampilan terbaru saya. Ya, oke, mari kita mulai firman Tuhan pada siang hari ini. Saya share screen dulu. Oke, semua lihat share screen saya sudah ya? Sudah ya? Belum? Bentar ya. Oke, sudah ya? Sudah, oke. Oke, pada siang hari ini saya akan kembali berbicara tentang kerajaan sorga ya. Jadi sebelumnya beberapa mungkin 3-4 kali sebelumnya saya sudah sampaikan terakhir tentang hal kerajaan sorga yang diumpamakan sebagai gandum dan ilalang, kemudian yang kedua tentang biji sesawi, yang ketiga adalah tentang ragi. Oke, pada bagian yang selanjutnya ini saya akan bagikan kembali, yaitu tentang hal kerajaan sorga. Hari ini hal kerajaan sorga tentang digambarkan seumpama harta yang terpendam, dan yang kedua tentang mutiara. Ya, jadi hanya 3 ayat, mungkin wah puji Tuhan nggak lama begitu ya. Oke, mari kita baca bersama-sama. Di Matius 13, kita buka di ayat 44 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Oke, ayat ke berikutnya, ayat 45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Oke, sebelum saya sharingkan firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan semua firman kebenaran-Mu yang ingin supaya jemaat-Mu di tempat ini siang hari ini boleh mendengar, boleh diubahkan, kami boleh mengerti segala kebenaran-Mu. Biarlah pada siang hari ini sebelum hamba-Mu awali adalah satu anugerah, boleh mengerti, boleh belajar kembali, membagikan, karena semuanya adalah daripada-Mu, hamba akan berikan buat jemaat di tempat ini. Biarlah saat ini kami undang Roh Kudus-Mu memenuhi khususnya hamba-Mu, pakai lidah, bibir, pikiran, dan hati, semuanya hanya untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu. Juga setiap daripada jemaat yang sudah hadir siang hari ini, Kau sertai juga Bapa. Berikan roh hikmatkan pewahyuan, Roh Kudus menuntun setiap perkataan, menerjemahkan setiap firman ke dalam hati mereka masing-masing,
sehingga mereka boleh dikuatkan, mereka boleh ditegur, mereka boleh dibenarkan melalui kebenaran firman-Mu. Siang hari ini hamba serahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita semua yang siap mendengar firman Tuhan, mari kita katakan amin. Oke, jadi itu tadi yang akan saya sampaikan adalah tentang dua topik ya. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Lalu dipendamnya lagi oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu memberi ladang itu. Ayat 45, demikian pula hal kerajaan sorga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Jadi selama ini kita seringkali mendengar firman ini, kita seringkali membaca begitu ya, tetapi ya puji Tuhan, Tuhan memberikan sesuatu yang lebih pada siang hari ini ya, lebih dalam mengenai firman Tuhan ini ya. Jadi dua perumpamaan ini secara sekilas itu memang sama ya, karena seseorang yang menemukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang berharga, apa yang dia lakukan? Dia pergi, dia menjual dan kemudian membeli ya. Sama di ayat untuk mutiara juga sama. Setelah dia menemukan mutiara yang sangat berharga, dikatakan ia juga pergi, ia juga menjual, ia juga membeli mutiara itu. Oke, mari kita kupas satu-satu. Di ayat 44, hal kerajaan sorga, saya ulangi lagi, seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Jadi di sini ditemukan bahwa, jadi gambarannya begini, jadi hal kerajaan sorga, Yesus ini melanjutkan perumpamaan dari perumpamaan yang sebelumnya, ya, di mana perumpamaan ini Tuhan Yesus tidak mengartikannya sama sekali, ya. Jadi kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai yang mau belajar, kita coba untuk menggali apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan maksudkan dari perumpamaan ini. Dan menurut waktu ditanyakan ke murid-muridnya mengetahui. Makanya Tuhan Yesus tidak menjelaskan artinya, karena murid-muridnya mengetahui apa yang dimaksud Tuhan dalam perumpamaan ini. Oke ya, jadi kerajaan sorga itu diumpamakan harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang. Berarti apa? Harta ini terpendam di ladang yang ditemukan orang. Berarti orang itu yang menemukannya tidak secara khusus mencari harta terpendam itu. Jadi boleh dikatakan dia menemukannya itu secara kebetulan ya. Jadi dia menemukan secara kebetulan waktu di ladang, makanya saya tadi kasih gambar seseorang yang menggali tiba-tiba menemukan begitu ya. Kemudian apa yang dia lakukan? Dipendamkannya lagi, ya. Kalau kita lihat di bahasa Inggrisnya itu terlihat jelas ya, bahwa harta itu ditulis dalam bentuk lampau ya, hidden ya, disembunyikan, sudah lama disembunyikan di ladang ya. Kemudian seseorang itu menemukan dan menyembunyikan lagi. Dikatakan bahasa Inggris juga bentuk lampau, jadi sudah lama ada di ladang itu, ya. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Jadi oleh sebab sukacitanya pergilah ya. Ia menjual di sini memakai kata dari bahasa Ibrani yang bernama. Jadi mohon maaf kalau saya ada pelafalan Yunani yang salah ya, karena saya hanya berusaha menyampaikan sekali lagi kenapa, untuk membedakan. Jadi di bahasa Yunani itu lebih, arti katanya itu lebih kaya kata-kata daripada bahasa Indonesia. Jadi bahasa Yunani kata menjual pun ada beberapa kata yang membedakan. Kalau di sini namanya menjual ya menjual, tulisannya yaitu jual, dari kata dasar jual. Sedangkan kalau di bahasa Yunani itu banyak kata tentang menjual ya. Di sini akan membedakan, di sini harta yang terpendam ini memakai kata menjual, memakai kata dasar dari kata poleo. Di sini tertulis polei, ya, kata dasarnya poleo. Oke, menjual seluruh miliknya,
Seluruh miliknya yang dipakai di sini berasal dari kata dasarnya eko, ya. Artinya seluruh miliknya itu semua yang ada padanya. Apapun yang ada padanya termasuk harta kekayaannya, apapun. Apapun. Jadi tidak mengacu hanya sebagai materi aja. Tidak hanya materi saja, tapi semua yang dia miliki. Kemudian lalu membeli. Membeli ini memakai kata dari bahasa Yunani, kata dasarnya agoraso. Di sini agorasei, ya, kata dasarnya agoraso, membeli ladang itu. Jadi di sini setelah dia menemukan, dia dipendamkannya lagi, oleh sebab sukacitanya dia langsung pergi, gambarannya begitu, menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Di kata-kata penjelasan ini menggunakan kata-kata present tense, jadi langsung setelah dia menemukan, dia baru sekarang ini melakukan, dia pergi, he goes and sells and buys. Jadi hari ini langsung dikerjakan. Jadi dia sudah menemukan, jadi ada jeda, ada tempo, ada waktu setelah dia menemukannya itu baru dia melakukan pergi, menjual, dan membeli. Oke ya. Jadi kata yang dipakai di sini nanti di Mutiara akan berbeda. Menjualnya bukan memakai kata dasar poleo, tapi memakai kata dasar yang lain. Jadi itu yang membedakan. Sekilas memang pengertiannya ya kurang lebihnya sama, tapi lebih detailnya kalau kita bisa membahas dari perbedaan dari kata menjual. Sedangkan miliknya membelinya sama, memakai kata agoraso, ya. Ya, secara arti sama, tapi punya arti secara literal dan punya arti secara figuratif, yaitu figuratif itu seperti kiasan. Oke ya. Oke, setelah ini selanjutnya saya akan coba jelaskan yaitu mengenai kata menjual ini sendiri ya, kata menjual ya. Karena perbedaannya di kata menjual. Oke, saya lanjutkan ke firman Tuhan berikutnya ini. Ada seorang di Matius 19:16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Hidup yang kekal zoe aionion ya. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna." Jadi ini ayatnya dibaca sendiri ya banyak. Tapi saya ambil yang pentingnya saja di Matius 19:16 kemudian dilanjutkan di Matius 19:21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, sama, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Oke ya. Jadi ini perbedaannya saya coba menggali dari firman Tuhan yang lain ya. Jadi saya sebenarnya harus berkhotbah di Rabu ya, tetapi karena saya belum siap, jadi saya minta waktu ya sampai Minggu. Kemudian ya sesuai pada saat Tuhan menyuruh, Tuhan pasti memperlengkapi ya. Dan ini semua baru saya temukan dalam seminggu ini, padahal sebelumnya saya sudah gali, ini semuanya adalah karunia Tuhan ya, kebaikan Tuhan yang mau boleh membukakan, menyingkapkan untuk jemaat di tempat ini ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kata pergilah, jualah, ini yang di Matius 19:21 tertulis jelas. Kata Yesus kepadanya. Jadi Yesus berkata kepada orang yang kaya, karena dia berlari mendapatkan Yesus, bertanya begini, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kau berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Zoe aionion. Hidup yang kekal ini di mana? Saya tidak usah sampaikan atau tampilkan bahwa hidup yang kekal kita semua pasti tahu di mana ini ya, di kerajaan sorga. Tidak mungkin hidup kekal ada di kerajaan atau ada di bumi. Pastinya ada di kerajaan sorga. Di ayat ini tertulis jelas kata Yesus kepadanya adalah perintah Yesus. Kalau perintah Yesus selama ini pasti sama, tidak mungkin di ayat awal dia memerintahkan yang A, di ayat yang lain yang akan berubah perintah menjadi B, C, D, dan lainnya. Di sini tertulis jelas, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, sama, jualah, ya, jualah segala milikmu. Jual di sini memakai kata yang sama, poleson, ya, poleson berkata dari kata dasarnya poleo, ya.
Polio, yang artinya memang dari bahasa Yunaninya berarti menjual. Menjual, boleh dikatakan di zaman dulu menjualnya itu bisa dengan barter ya. Barter ya. Jadi ada barter karena dulu dia bawa barang gitu, mereka membeli barang yang diinginkan dengan memberikan barang yang dia punya. Jadi barter atau dengan membayar sejumlah uang seperti mengganti dengan perak, emas dan lain sebagainya. Tapi dijual di sini bisa berarti menjual atau barter ya. Kata dasarnya sama dengan yang di menjualnya di perumpamaan, sama persis ya. Cuma dari kata dasar yang sama. Oke, juallah segala milikmu. Nah, milik di sini akan berbeda karena di sebelumnya miliknya itu adalah eksei atau segala seluruh milikmu, tetapi di sini memakai kata lain. Memakai hupar konta, dari kata dasar hupar konta ya. Jadi artinya apa hupar konta? Itu adalah menyangkut kepada harta benda, barang atau kekayaan atau properti. Jadi ini karena apa memakai kata hupar konta. Kenapa? Karena orang muda ini datang, orang muda ini sangat kaya, makanya Tuhan berkata, jualah segala kekayaanmu itu. Jadi menyangkut tentang harta pribadinya. Harta bendanya, jualah. Dan Yesus bicara apa selanjutnya? Berikanlah dos. Ya, jadi Tuhan suruh memberikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Jadi mengerti ya, perintah Tuhan cuma pergi, jual segala milikmu. Di kata-kata ini berarti hupar konta ini artinya barang-barang atau harta bendamu atau semua yang kamu punya dalam hal materi, jualan, berikanlah itu kepada orang miskin. Tuhan Yesus nyuruh memberi kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta, tesauron. Jadi harta tadi tulisannya sama dengan harta yang di sebelumnya. Harta ini adalah berasal dari kata dasar tesauron, berarti kamu akan beroleh harta. Ya, harta di mana? Di sorga. Ya. Jadi apa yang Tuhan perintahkan cuma pergi, jual, beri, bukan pergi, jual, dan beli. Kenapa ini ada? Ini hanyalah perumpamaan. Jadi perumpamaan-perumpamaan yang Yesus sampaikan itu sekilas kelihatannya, waktu saya baca dulu kelihatannya, wah kita baik ya. Kita mengikuti Yesus seperti itu, pergi, jual, beli. Ya, kita melakukan usaha kita untuk membeli ladang itu. Di mana ladang ini di dalam perumpamaan yang lama itu berarti dunia. Ya, jadi harta ini perumpamaan sorga itu adalah kerajaan sorga itu adalah Yesus sendiri. Karena berbicara misteri kerajaan sorga itu menyangkut tentang Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus merupakan harta yang terpendam di dunia, gambarannya begitu, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Ya, jadi dia akan pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Oke, berbeda sekali dengan perintah Tuhan ini. Tuhan berkata, berikanlah itu. Pergi, jual, berikanlah itu kepada orang miskin. Baru maka engkau akan memperoleh apa? Harta di sorga. Ya, baru kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya, ikut di sini memakai dari kata dasar okuloteo ya, okuloteo ini adalah mengikut aku. Di mana arti kata mengikut memang mengikut, follow ya, to follow, bahasa Inggrisnya to follow. Tetapi bisa juga berarti join as one as a disciple. Jadi menjadi murid, bergabung sebagai murid ya. Jadi mengikut aku, kata dasarnya dari bahasa Yunani ini berarti memang mengikut atau mengikut itu artinya apa yang dilakukan, ada seseorang yang menjadi panutan atau menjadi jadi seperti mengikut Yesus, kita mengikut di belakangnya. Ya, tapi juga berarti itu menjadi disciple atau murid. Jadi menjadi muridnya Yesus. Jadi Yesus bilang apa? Kamu jualan itu, berikan itu, baru engkau akan memperoleh harta di sorga. Jadi jangan kita fokus kepada untuk membeli ladang itu. Tujuannya untuk membeli ladang itu untuk mendapatkan harta di dunia. Ya, Tuhan tidak mau kita
fokus untuk membeli, untuk mendapatkan, menggunakan harta terpendam itu, yaitu Yesus dan kerajaan sorga itu untuk kita mendapatkan harta di bumi dengan cara kita. Seolah-olah ini memang baik ya, bahwa kita menjual yang kita miliki, tetapi sesungguhnya kita masih membeli. Sesungguhnya tujuan kita atau hati kita masih kepada dunia. Tuhan tidak mau. Nanti akan saya coba di ayat berikutnya akan lebih jelas lagi kenapa Tuhan suruh memberi kepada orang-orang miskin. Kenapa Tuhan mau kita memberi, bukan membeli. Tuhan mau kita memberi semua yang kita punya itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau baru beroleh apa? Harta. Jadi cara untuk memperoleh harta di surga tidak ada lain dan tidak ada jalan lain kecuali kita harus pergi, menjual semua yang kita miliki dan memberikannya itu kepada orang miskin. Bagaimana caranya? Saya tidak tahu. Tuhan pasti ajar, Tuhan pasti didik karena firman Tuhan mengatakan demikian. Ya. Tertulis jelas, maka engkau baru bisa memperoleh apa? Harta di surga, bukan harta di bumi itu. Kemudian tertulis jelas, datanglah kemari. Jadi datang ke Yesus untuk ikut dia, untuk menjadi muridnya. Oke, saya lanjutkan. Di Markus 10:17 penjelasannya juga hampir sama di Markus 10:21 sampai mengulang beberapa kali. Saya bacakan, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, sama, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini bahasa Zoe Aionion. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Jadi Yesus memandang orang kaya itu, dia kasihan. Itulah Yesus kita, dia selalu mengasihi. Lalu berkatalah kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Apa itu? Pergilah, jualah. Jadi kata pergi ada beberapa kata juga, tapi saya tidak bahas karena semuanya menjurus, tidak ada suatu perbedaan yang signifikan ya. Pergilah, jualah. Lah, dijual di sini juga sama, ya, memakai kata yang sama. Jualah, ini poleson ya. Apa yang kau miliki, ya. Di sini yang kau miliki ini berbeda. Ini sama dengan kata memilikinya di perumpamaan. Jadi apa? Semua yang ada padamu bukan harta lagi. Ya, hanya lagi satu kekuranganmu sama ya, pergi, jual yang kau miliki. Dan sama, berikanlah dos itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh apa? Harta di sorga. Kemudian datang kemari dan ikut aku, sama. Jadi ini perumpamaan yang tadi di Matius, Markus juga sama. Nanti ada lagi di Lukas dan semua menuliskan sama. Ya, jadi Yesus di firman-Nya menulis jelas. Jadi kalau memang ini perintah Tuhan Yesus yang berkata, pasti ini yang harus kita lakukan. Jadi waktu awal-awal kita menganggap kita ini sudah menjual harta, itu sudah baik. Jadi perumpamaan itu gambaran sekilas itu adalah itu baik. Tapi sebenarnya Tuhan itu mau menegur kita, ya. Seperti seperti biji sesawi dan juga seperti ragi, seolah-olah memang itu bagus buat kita kalau kita membaca sekilas gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Di Lukas juga sama, di Lukas ini juga menjelaskan yang sama. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Sama ya. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah, jual memakai kata yang sama. Segala yang kau miliki, ya, ini sama, semua yang ada padamu termasuk harta bendamu. Ini semua lagi, bukan harta benda lagi yang dipakai di kata-kata di milik sini ya. Jadi jual yang kau miliki satu, tapi tidak ada kata pergi. Ya, di sini tidak ada kata pergi, tetapi kurang lebih menjurus hal yang sama. Karena apa? Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah apa yang menjadi milikmu, dan bagi-bagikan. Di sini memakai kata bagi-bagikan atau diados. Ya, ini hampir sama, tapi diados ini kalau di bahasa aslinya itu mendistribusikan, dibagi-bagi. Di bahasa Inggrisnya tertulis jelas distribute. Artinya apa? Kamu harus menjual dan berikan. Kalau di yang sebelumnya ini dibagikan, hampir sama.
dibagi-bagikan, didistribusikan kepada orang-orang miskin. Sama. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Jadi sama, kalau kita mau mendapatkan harta di sorga, kita harus jual, kita harus pergi melakukannya. Jual segala apa yang kau miliki dan bagikannya itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian sama, datanglah kemari, ikutlah aku. Ikut di sini sekali lagi sebagai apa? Untuk sebagai murid. Oke, mari lanjutkan lagi. Kita buka di ayat di Lukas ya, di Lukas 12 31 sampai 34. Tertulis ayat 31, tapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu, ya. Carilah kerajaannya, tapi semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Ayat 32, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ya, jadi kata memberikan itu adalah didomi, artinya to give. Ya, jadi tertulis ini jelas ya, Bapamu telah berkenan memberikan. Di bahasa Yunaninya juga mengartikan yang sama, to give. Ya, jadi memberikan kamu kerajaan itu. Di sini jelas ya, berarti Bapa berkenan memberikan kamu kerajaan itu, bukan untuk berkenan membeli. Bapa tidak pernah menjual beli kerajaan. Ya, hanya kita ini manusia yang mau memperjualbelikan kerajaan sorga. Bapa itu memberikan. Nanti lebih jelas lagi tentang di pasal selanjutnya setelah ini ya. Jadi jelas sekali tertulis bahwa Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kalau Bapa memberikan kerajaan, kenapa kita harus membeli? Kenapa kita harus membayar untuk kerajaan itu? Itulah yang selama ini yang diajarkan. Untuk mendapatkan kerajaan itu, kita harus mengusahakan, kita harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan kerajaan itu. Padahal di sini tertulis jelas, Bapa tidak pernah meminta bayaran, meminta kita untuk membeli kerajaan itu. Di ayat 33 sama, di ayat 33 menjelaskannya sama yang Yesus sampaikan. Jualah segala milikmu, sama jualah memakai kata yang sama, berarti kata dasarnya poleo ya, di sini polesate ya, jadi hampir kata dasarnya sama, cuma itu hanya kayak past, future saya itu banyak ya. Jadi lebih lengkap, lebih kompleks sekali tentang dari bahasa Yunani itu ya. Jadi jualah. Sama perintahnya Tuhan, segala milikmu, huparkonta. Jadi huparkonta. Jadi artinya apa? Segala milikmu ya itu materi. Kalau di sini huparkonta itu adalah materimu. Sorry, sebentar ya. Ya, jadi di sini tertulis jelas perintah Tuhan sama. Ini juga bukan perumpamaan tentang ini yang lain ya di Lukas ya. Sama, jualah segala milikmu. Segala milikmu adalah harta bendamu ya. Dan berikanlah ya, berikanlah sama. Jadi dari kata didomi, ini dote, berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga. Sama, untuk mendapatkan harta di sorga, jangan harta di bumi. Tuhan mau kita memperoleh harta di sorga. Karena tertulis jelas bahwa harta itu kita kalau menjual, memberikan kepada sedekah kepada orang-orang miskin, dan kita akan beroleh harta di sorga. Baru kita bisa apa? Datang kepada Yesus. Kemudian apa? Ikut dia. Tuhan menekankan ini untuk jual, dan pergi jual dan berikan. Kenapa? Kalau kita melakukan ini, kita beroleh harta di sorga dan kita baru bisa datang dan mengikuti Yesus. Karena Tuhan Yesus tahu menjadi adalah ya satu hal yang menjadi hambatan, menjadi penghalang kita dalam untuk datang kepada Dia, untuk mengikut Dia sebagai murid adalah ini, harta
Apa yang kita punyai, khususnya harta benda kita dan harta lainnya. Tertulis ada 2 ya. Jadi milikmu ini termasuk bukan hanya tentang harta benda ya, harta materi ya, tetapi ada hal lain. Jadi Tuhan Yesus tahu ini yang menjadi pokok. Sebelum ini bisa diselesaikan oleh kita, kita tidak bisa datang. Makanya dari ayat sebelumnya saya tampilkan di sini, nggak bisa. Oke. Nah ini, saya pakai katanya saya bikin warna ungu ya. Ungu ini tujuannya apa? Ini adalah baru sebab akibatnya kita baru bisa datang dan ikut Yesus. Kalau setelah kita bisa menjual, kita melepaskan semua yang kita miliki ini dan kita berikan kepada orang miskin, baru kita akan beroleh harta di surga, baru bisa datang dan mengikut. Selama ini belum kita bisa lakukan, Tuhan Yesus mau katakan kita tidak bisa datang dan mengikut Dia. Oke, jadi sama ya. Di ayat 34 tertulis jelas, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau selama hati kita hanya pada di dunia, hati kita hanya menaruh hati kita di dunia, ya kita tidak bisa datang kepada Yesus dan mengikut Dia. Karena di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Pada saat hatimu ada di ladang, ada di dunia, maka engkau akan menaruh hartamu itu di dunia. Pada saat hatimu ada di sorga, maka engkau akan menaruh hartamu ada di sorga. Oke, mari kita lanjutkan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi jelas di sini. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia, karisma, bahasa Yunaninya karisma, ya adalah gift, free gift, ya. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi jelas ya bahwa apa itu hidup yang kekal itu apa? Hidup yang kekal di kerajaan sorga itu adalah apa? Karunia, atau bahasa Inggrisnya the gift. Bahasa Yunaninya sama, a gift, a free gift. Itu adalah gift, karunia adalah hadiah. Ngapain kita harus mengusahakan membelinya? Itu sudah pemberian, itu adalah karunia Allah. Minta tidak diminta, Anda mau atau tidak mau, Allah sudah memberikan karunia itu, sudah ada. Ya, karunia itu artinya the gift. Ya, pemberian atau karunia. Kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Di dalam siapa? Yesus Kristus. Sama ya, jadi semua firman ini mengatakan jika kita menerima Yesus Kristus, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Dan semuanya itu adalah free. Artinya apa? Karunia. Anda tidak perlu mengusahakannya. Anda tidak perlu melakukan apapun itu untuk membeli kerajaan sorga. Karena tertulis jelas itu adalah karunia. Upah dosa Anda mendapat maut. Saat ini upah dosa kita sudah mendapat upah dosa seharusnya, yaitu maut. Karena kita saat dari Adam dosa itu masuk, maka kita pun sama. Kita menjadi manusia yang berdosa dan maut menguasai kita. Tetapi sama karunia Allah, sekali lagi saya tekankan, atau karisma itu adalah the gift, adalah karunia, pemberian, hadiah Allah. Jadi hadiah tidak perlu dibeli. Adalah lucu kalau saya ngasih hadiah kepada anak saya, kemudian anak saya bilang, "Pak, saya bayar ya." Kan aneh kan? "Pak, saya beli ya hadiahnya." Jadi saya harap semua mengerti, jadi hati-hati. Jadi di sini Tuhan Yesus katakan, karunia Allah itu hidup yang kekal dalam Yesus Kristus adalah pemberian. Anda tidak perlu mengusahakan atau membeli untuk mendapatkan hidup yang kekal, karena itu pemberian. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal, zoe aionion, ya, zoe aionion atau zoe aionios, ya, itu hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal?
definisinya, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal apa? Yesus Kristus yang Engkau utus. Ya. Jadi mengenal di sini memakai kata ginosko. Jadi di bahasa Inggrisnya tertulis jelas, and this is eternal life, yaitu that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Jadi mengenal atau ginosko, gitu. Tempoh hari sudah belajar apa itu ginosko, ya. Jadi mengenal Allah, engkau ini adalah Allah sebagai satu-satunya benar, dan mengenal apa? Yesus Kristus. Inilah dua hal yang harus menjadi dasar kita, karena di semua kepercayaan lain mereka berusaha. Mereka tahu Allah, tahu, tapi mengenal enggak? Siapa Allah yang benar? Mereka mengenal Allah, mereka tahu ada Tuhan. Inilah yang seringkali iblis berusaha untuk patahkan. Ya, apalagi mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ini yang di kepercayaan lain, karena kenapa? Yesus Kristus adalah merupakan jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan mencapai kepada Bapa, kepada kehidupan kekal itu tanpa melalui Yesus Kristus. Ya, inilah hidup kekal. Sekali lagi, kita harus tetap berdiri mengenal Allah yang benar. Jangan mau kita diarahkan kepada Allah yang lain, ataupun kepada Yesus yang lain, atau yang tidak mempercayai Yesus Kristus itu adalah utusan daripada Allah yang benar. Jelas ya? Oke, saya lanjutkan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jelas sekali ya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, huper konta. Sama ya, semua harta bendanya hupar konta ya, tidak dapat apa? Tertulis jelas menjadi muridku. Ya, ini firman Tuhan yang mengatakan jelas. Penjelasannya kenapa Yesus selalu berkata kepada orang kaya, apakah kekayaan itu jahat? Tidak. Apakah kita tidak boleh Tuhan memberkati loh Pak? Ya enggak apa-apa. Tapi kalau kita tidak melepaskan, tidak bisa memisahkan, dikata di bahasa Yunaninya itu kayak melepaskan, memisahkan diri dari harta bendanya. Makanya Tuhan mengatakan apa? Engkau tidak bisa memilih aku atau aku dan Mamon. Jadi kita harus memilih salah satunya. Makanya Tuhan berkata, Tuhan ada maksud mengatakan kepada orang kaya itu, karena dia masih mengikatkan dirinya, tidak bisa melepaskan diri dari segala miliknya. Karena Tuhan Yesus, kalau kita masih mengikatkan, tidak bisa melepaskan dari harta miliknya, kita tidak bisa menjadi murid atau kata lainnya mengikut Yesus, sama ya. Jadi firman Tuhan yang tadi saya sampaikan dengan ayat Lukas 14:33 mempunyai pengertian yang sama. Inilah penjelasan Yesus. Jadi harta itu tidak apa-apa, tapi kalau kita terikat, makanya Tuhan katakan, hai hambaku engkau setia dalam perkara yang kecil. Setia perkara kecil adalah setia dalam perkara uang. Ya, sama dengan Yudas Iskariot, dia masih terikat dengan uang, makanya dia jatuh karena uang itu. Makanya Tuhan tidak mau, engkau tidak bisa mengikut aku. Bukankah Yudas Iskariot mengikut Yesus? Ya, tapi dia jatuh karena dia masih terikat dengan uang. Ya, demikian pula setiap orang di antara kamu yang tidak memisahkan dirinya atau masih terikat dengan segala miliknya, khususnya di huperkonta, yaitu harta bendanya, materinya, dia tidak dapat mengikut aku atau menjadi muridku. Ya, murid ini bahasa Yunaninya adalah matetes ya, atau disciple. Oke ya, lanjut ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka itu mengikut aku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal, ginosko, akunya ini adalah Yesus. Yesus mengenal mereka. Yesus mengenal mereka, mengenal siapa? Mengenal kita. Yesus mengenal kita saat kita ini menjadi domba-dombanya. Karena kita ini mendengarkan suaranya Yesus. Dan mereka mengikut aku. Sama kalau kita syarat mengikut dia, yaitu kita harus bisa mendengar suaranya
Yesus. Itu baru dikatakan kita ini bisa mengikut dia atau domba-dombanya. Kalau gembalanya ngomong A, kalau kita jalan B, saya pastikan kita tidak mendengarkan suaranya. Dan kita ini bukan domba-dombanya, tetapi apa? Kambing mungkin. Ya, karena tertulis jelas, untuk mengikut kita harus mendengar suara gembala. Kalau gembala suruh ke sana, ayo kita ke sana. Pasti kita akan. Kalau domba nakal ada yang keluar dari rombongan, itu berarti dombanya nakal. Dia tidak mendengar suaranya, gembalanya. Jelas ya, jadi untuk mengikut. Jadi ini jelas ini, kita mengikut, Tuhan mau kita mengikut sebagai murid. Kita jangan terikat dari segala milik kita. Yang kedua, kita mengikut dia, kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh gembala. Ayat 28, dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Jelas, sama juga. Aku memberikan hidup yang kekal. Aku memberikan didomi, hidup yang kekal, soen aionion. Jadi aku, Yesus, akan memberikan hidup yang kekal. Diberikan, give to give. Tidak untuk dibeli. Aku akan memberikan kalau kita ini mengikut Yesus. Kalau kita menjadi muridnya, kita tidak terikat oleh harta benda kita. Kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh gembala, apa yang dikatakan Yesus. Kita akan mengikut dia dan dia akan menganugerahkan kita. The gift, karunia itu apa? Hidup yang kekal. Free kepada mereka dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Inilah hidup kekal dan seorang pun tidak dapat merebut dari tangan. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Menyatakan apa? Kita ini menjadi miliknya. Ini akan dijelaskan di perumpamaan mutiara. Ingat ya, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Oke, lanjut. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Oke, ini sudah hampir 45 menit ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya, tidak memikul salib dan mengikut aku tidak layak. Jadi syaratnya kita harus mengikut supaya layak bagi Yesus. Tidak ada jalan lain, kita harus mengikut dia, menjadi muridnya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Kalau kita melayani, kita berkata, aku melayani dia, tapi kita tidak mengikut, tidak menuruti perintahnya. Jangan berkata kita melayani dia. Karena syarat melayani, ia harus mengikut aku. Harus mengikut apa yang Yesus katakan. Dan di mana aku berada baru, pelayanku berada. Saat ini Yesus ada di sorga, kita pun sebagai pelayannya, sebagai miliknya, sebagai dombanya, kita juga akan berada di mana Yesus berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ini ayat tambahan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Perempuan ini bukan secara perempuan-perempuan yang artinya benar-benar perempuan, tapi berhala-berhala ya. Jadi lambang daripada kita menyembah berhala-berhala itu kita mencemarkan diri atau berzina dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja mereka pergi. Kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Itu. Oke, satu selesai tentang perumpamaan. Jadi membeli, menjual itu yang dalam perumpamaan harta yang terpendam itu berbicara tentang secara literal. Membeli, pergi, membeli, dan menjual. Oke, kita masuk di ayat di perumpamaan terakhir. Loh, katanya 3, Pak, tapi ayatnya kok banyak gitu ya. Ya, bonusnya ya. Ya, 3 aja tambahnya banyak. Kan kita kadang sering suka dapat bonus kan. Enggak, Pak, sekarang senangnya diskon aja, jangan bonus, Pak. Oke ya, kita lanjutkan.
Kita masuk ke perumpamaan kedua, demikian pula kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ya. Jadi di sini di bahasa Indonesianya tertulisnya mungkin kurang jelas ya. Kalau di bahasa Inggris ataupun di bahasa Yunaninya bisa tertulis jelas bahwa mutiara ini beautiful pearls, jadi banyak ya. Jadi demikian pula harta kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Jadi ada seorang pedagang, Tuhan Yesus menggambarkan gini, seorang pedagang itu selalu menjual dan membeli. Itu gambaran seorang pedagang dan mencari keuntungan dari proses jual belinya. Ya, pedagang itu bisa menjual, membeli atau barter juga sama. Kadang itu dengan barter ya. Kalau kita baca di Wahyu di mana-mana itu banyak. Jadi ada pedagang ya datang gitu dengan kapalnya, dia membawa barang-barangnya dia ke suatu daerah, kemudian menukarkan barang yang dia bawa untuk mendapatkan barang-barang yang di daerah tujuannya dia. Kemudian dia bawa lagi ke tempat lain untuk diperjualbelikan. Sebentar ya. Oke, ayat 46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Ya, di bahasa Inggrisnya tertulis jelas setelah dia menemukan satu mutiara dengan great price, setelah ditemukannya satu biji mutiara yang sangat berharga, hanya satu, ia pun akan pergi menjual. Ya, menjual di sini memakai kata lain yaitu dari kata dasar piprasko ya, dari bahasa Yunaninya piprasko. Artinya apa? Tetap menjual ya. Tetap menjual, ada dipakai secara harafiah itu menjual juga. Tetapi dia mempunyai meaning atau arti yang lain yaitu bahwa dia menjual untuk seseorang menjualnya menjadi budak atau seseorang menjualnya di bawah dosa, soul under sin. Jadi menjualnya kepada dosa, menjual di dalam kuasa dosa. Oke ya, itu arti yang lain secara literal. Jadi menjual di sini, jadi tidak suatu kebetulan di firman Tuhan memakai kata menjual yang berbeda di bahasa Yunaninya, sedangkan di bahasa Indonesianya tetap menjual. Ya, di bahasa Inggrisnya juga tetap artinya kata menjual. Ya, oke itu perbedaannya. Menjual seluruh miliknya sama action itu artinya sama seluruh yang dia punyai. Dia bukan lagi berkonta artinya harta benda, tetapi semua yang dia miliki. Ya, lalu membeli sama agorazo dari kata agorazo mutiara itu. Tapi ini penjelasannya begini. Jadi Yesus menjelaskan mengasih perumpamaan. Ini loh, sekarang ini ada pedagang yang lagi mencari mutiara-mutiara indah. Sekarang ini ada lagi pedagang yang mencari mutiara-mutiara indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pergi menjual. Semua kata-kata di ayat 6 ini memakai kata past tense, bentuk lampau. Ya. Jadi ini Yesus menceritakan dan orang ini, pedagang ini sudah menemukannya beberapa waktu lalu gitu loh. Jadi sudah menemukannya. Kalau tadi kan orang itu mendengar langsung beberapa saat ke depan dia langsung menjual, pergi menjual. Lalu ini Yesus bercerita tentang perumpamaan ini dan orang ini sudah pergi, sudah menjual dan sudah membeli. Dia sudah mendapatkan semua mutiara yang dia inginkan. Dia sudah pergi, dia sudah menjualnya, dia sudah membelinya. Sama, sekilas sama, memang sama pengertiannya, tetapi hal yang sama dia sudah melakukan itu tapi tidak mencapai ke kerajaan sorga yang sebenarnya. Karena kembali lagi, dia kembali mengusahakan. Dia harus melakukan sesuatu untuk membayar. Ya, apa itu membayar? Saya jelaskan dulu ya. Oke, lanjutnya ini benar. Ini penjelasannya. Ya, saya cari kata-kata mutiara, hanya beberapa kata yang muncul ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ya, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali ke mutahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Oke, saya temukan hanya ini. Saya pikir apa sih ini kan?
Tapi setelah mengetahui arti yang Tuhan mau dalam perumpamaan itu, ini jadi berarti banget kata-kata ini. Akan saya sampaikan nanti di akhirnya ya. Oke, saya masuk kepada pengertian menjual atau tadi piprasko tadi. Ini yang membuat berbeda kenapa Tuhan memakai kata piprasko. Ya, berbeda dengan pengertian yang pertama, menjualnya. Jadi di sini menjual itu apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan. Di bahasa Yunaninya tertulis menjual, bahasa Inggrisnya juga menjual, sehingga menjual dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Jadi piprasko itu berarti menjual dirinya, artinya apa? Menjadikan dirinya sebagai budak. Menjadikan dirinya sebagai budak. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir, janganlah mereka itu dijual. Dijual artinya apa? Dijadikan budak, secara orang menjual budak. Jadi menjual di sini mempunyai arti literal, figuratif lainnya sebagai menjadikan dijual untuk menjadikan budak. Ayat 47, apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menjual dirinya kepada orang-orang asing atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus. Yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia. Jadi yang boleh kalau seseorang menjadi budak, dibeli. Seseorang menyerahkan dirinya kepada orang asing ya, untuk menjadi budak, maka orang-orang Israel, saudara-saudaranya lain itu wajib membeli, wajib menebus ya. Ya, pada saat dia menjual dirinya, dia menjadi milik orang yang membeli, menjadi budak, ada perubahan milik ya. Sebelumnya dia bebas, dia sekarang menjadi budak atau menjadi milik orang yang membelinya. Ya. Ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya. Atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Jadi saat dia menyerahkan dirinya, menjadikan dirinya budak karena dia kekurangan uang atau dan lain sebagainya, maka yang Allah mau ajarkan apa? Saudara-saudaranya ini wajib untuk menebusnya. Atau saudara yang terdekatnya, kerabatnya dan lain sebagainya. Ya, yang terdekat ya. Kalau ia telah mampu dan ia sendiri berhak menebus dirinya, atau kalau dia sudah punya uang, dia berhak menebus sendiri gitu ya. Sama ya, dalam pengertian ladang saya tadi lupa menjelaskan, ladang itu juga sama. Pada saat untuk adat istiadat di Israel, jika seorang mempunyai ladang, seorang itu menemukan kenapa dia harus pergi, karena dia tidak bisa mengambil. Pada saat harta itu ada di ladang itu, harta itu menjadi milik dari si empunya ladang. Saat dia aturan dari orang Yahudi yaitu bahwa seseorang ingin membeli ladang, itu yang berhak membelinya itu adalah dari keluarga terdekatnya. Tidak bisa semua orang bisa membelinya. Ya. Jadi orang terdekatnya membelinya. Ya. Dari keluarga terdekatnya. Kalau mau baca di kisah di Rut ya, di mana Boas itu juga harus membeli ladang Elimelek yang dijual oleh Naomi. Ya, itu harus dari kerabat atau keluarga yang terdekat. Untuk membebaskan menebusnya sama. Ini adalah gambaran Yesus. Ya, siapa yang bisa membeli diri kita sendiri? Ya, oke saya lanjut. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, ya, menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani atau seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya, tapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia. Sebagai orang merdeka, sama menjual dirinya, itu artinya menjadikan dirinya budak. Diutusnya seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Jadi menjual artinya di sini menjadi budak. Pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Menjual dirinya menjadikan budak, ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Oke, ini penjelasan selanjutnya. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapatkan aku, hai musuhku, jawabnya. Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah
memperbudak atau menjual diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi memperbudak, ini memakai kata yang sama ya. Jadi apa? Memperbudak. Peprasko tadi ya. Jadi menjual ya, menjual diri. Jadi intinya bahasa Indonesia langsung menulis memperbudak. Aslinya menjual diri. Jadi kita saat kata-kata ini menjual itu artinya menjual diri, artinya menjadikan dirinya budak. Tapi bukan menjadi budak apa? Bukan budak manusia. Memperbudak diri, menjual dirinya dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia menjual dirinya kepada yang jahat. Ya, kata menjual di sini berarti memperjual dirinya, menjadikan dirinya hamba dosa, menjadikan dirinya budak dengan melakukan apa yang jahat. Hamba dosa, hamba yang jahat. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang menjual diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi kalau kita menjual diri kita bisa saja tidak sadar, tidak sengaja, atau bahkan yang sengaja melakukan yang jahat itu sama saja kita sedang menjual diri kita dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena ia telah dibujuk oleh Isabel, istrinya. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api-apian dan melakukan tenung dan telaah dan menjual dirinya dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Ya, menjual diri kepada seseorang artinya dia menjadi budak milik orang lain. Pada saat kita menjual diri kita melakukan kejahatan, kita sesungguhnya kita menjual diri kita kepada dosa. Kita di bawah dosa, kita menjadi budak dosa. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa bayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sama, dijual. Kamu sudah dijual tanpa pembayaran kepada dosa. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, ini di perjanjian baru, tadi itu perjanjian lama sama ya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya. Jadi dijual di sini sama, menjadikan dia budak sampai dia bayar hutangnya. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging. Terjual di bawah kuasa dua, sold under the sin. Jadi saat kita melakukan kejahatan, kita menjual diri kita. Sold under the sin. Terjual di bawah kuasa dosa. Kalau kita terjual ke dalam kuasa dosa, siapa yang bisa? Apakah kita bisa membeli diri kita sendiri? Bisa. Tapi itulah yang dilakukan oleh perumpamaan itu. Dia pergi, dia jual yang apa dia memiliki, yaitu semua dosanya. Dia sudah tahu ada kerajaan sorga. Dia tahu dia sudah terjual di dalam dosa, tapi dia berusaha untuk membeli. Dia lakukan itu semuanya untuk mendapatkan kerajaan sorga. Sedangkan kerajaan sorga itu tidak kita beli. Kerajaan sorga adalah karunia, adalah gift. Jadi seringkali kita ini melakukan sesuatu, aku ini berdosa, aku melakukan sesuatu dengan membayar, mungkin kita lihat kepercayaan perjanjian lama dengan membeli melakukan sesuatu supaya menebus dosa kita, membayar dosa kita seperti itu. Kita melakukan sesuatu, kalau di ahli Taurat dan Farisi mereka harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan itu. Sedangkan sesungguhnya Tuhan tidak mau. Semuanya itu sudah Dia berikan sebagai gift atau karunia atau sebagai karisma. Ya, jangan kita melakukan sesuatu. Jangan kita jual beli dosa kita. Oke, lanjutnya aguraso, membeli ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dikatakan di sini bukan milik, saya garis bawahi. Sebab kamu telah dibeli. Ya. Aguraso
dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kalau dibahas, jadi kalau kita, tubuh kita ini adalah bait roh Allah yang diam di dalam kita. Roh Kudus yang kamu peroleh ya, bukan kita. Roh Kudus yang kamu beli dari Allah, tidak. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu lagi. Jadi saat ada kita pembelian ya, pada saat kita membeli diri kita sendiri, kita tetap menjadi milik kita sendiri. Kita tetap menjadi diri kita sendiri. Tetapi dikatakan bahwa yang membeli kamu ini Yesus. Sehingga kamu ini bukan menjadi milik kamu sendiri. Kamu adalah milik Kristus. Kita semua kalau kita sudah dibeli, bukan kita yang melakukan pembelian itu. Tapi sebab kamu telah dibeli. Rasante. Jadi kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu, bukan mulia dengan tubuhmu saja. Di bahasa Inggris tertulis your body and in your spirit, in your body and in your spirit. Jadi dalam tubuh dan rohmu. Kita ini sudah dibeli. Siapa yang membeli? Yesus Kristus. Supaya kita apa dibeli? Itu menjadi milik kepunyaannya. Bukan dibeli supaya merdeka aja, supaya kamu ada perubahan milik seperti pedagang. Ada proses transfer dari sebelumnya kamu milik dunia, sebelumnya kamu milik daging, Tuhan mau sebelumnya kamu menjadi hamba dunia, menjadi hamba dosa, kamu harus menjadi milikku, bukan lagi kamu menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba Allah atau menjadi milik Allah. Ya, saya tidak tahu paham enggak, saya berusaha, tapi terakhirnya harus cepat karena lumayan sudah 1 jam ya. Ayat berikutnya yang terakhir. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia sama. Kamu ini sudah dibeli di Agorasante dan harganya itu telah lunas dibayar, karena itu kamu jangan menjadi hamba manusia lagi. Kamu menjadi milik Yesus, milik Kristus. Oke. Ini ayatnya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahwa mereka akan menyangkal penguasa yang telah membeli mereka, bukan menebus ya, membeli mereka. Dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi ajaran-ajaran sesat, ada guru-guru palsu yang mengajarkan untuk menyangkal Yesus penguasa yang telah membeli kita. Biar kenapa? Supaya kita tidak sadar bahwa kita ini sesungguhnya sudah menjadi miliknya. Tapi kita seringkali kita merasa kita belum menjadi miliknya dan kita merasa tetap hidup di dalam milik dunia, miliknya dari hamba dosa, miliknya dosa. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya karena engkau telah disembeli. Engkau siapa? Yesus telah disembeli dengan darahmu, engkau telah membeli. Agorasas. Jadi dengan membelinya sama dari kata dasarnya agoraso. Berarti apa? Dengan darahnya Yesus sudah membeli kita. Dia yang melakukan pembelian itu supaya kita menjadi miliknya, bukan menjadi milik dunia. Jadi kita tidak perlu mengusahakan pembelian itu. Kita ini sudah dibeli. The gift. Karisma atau karunia. Ya. Dengan darah engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah dibeli dari bumi itu. Aku berdoa untuk mereka, bukan dari dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, ya, kita dibeli supaya apa? Kita menjadi miliknya. Apakah kita percaya kita adalah miliknya?
Kita tidak perlu melakukan pembelian atas diri kita masing-masing. Kita memang sudah terjual di dalam dosa. Tapi dia melakukan pembelian kembali supaya kita menjadi miliknya. Oke, ayat yang terakhir, benar-benar terakhir ini. Seperti janji saya takut lupa, saya pasang lagi di yang paling belakang. Puji Tuhan Pak, gitu ya. 1 jam. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu berbalik mengoyak kamu. Tuhan katakan apa? Jangan memberikan mutiaramu, barang yang berharga itu kepada babi. Kenapa? Karena babi akan menginjak-injak yang menganggap kerajaan sorga atau mutiara itu tidak ada artinya. Tidak berarti, tidak berharga bagi babi. Dia akan kembali mengoyak kamu. Kenapa babi tidak pernah menghargai? Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke mutanya, dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Saat babi sudah ditebus, sudah dibeli, sudah dimandikan, sudah dibersihkan, seringkali babi kembali ke kubangannya, melakukan kembali ke dosanya. Jika kita yang sudah ditebus, kita yang sudah dibeli, saya katakan kita, bila pada siang ini merenung, saya mendapatkan firman ini, pengertian ini. Apakah kita, kalau kita seringkali sudah merasa sudah dibeli, kita merasa sudah terima itu, tapi kita sudah dibersihkan, tapi kita kembali lagi ke dalam kubangan kita, ke dalam dosa kita, dalam kedagingan kita. Siapa kita? Kita jawab sendiri. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, saya sudah selesai. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kami mengucap syukur buat waktu yang baik kami sudah korbankan waktu kami panjang siang hari ini. Semualah adalah anugerah-Mu Tuhan. Engkau bukakan, Engkau singkapkan pengertian ini. Sesungguhnya Engkau Tuhan kami. Engkau yang telah membeli kami. Engkau telah membayar dengan darah-Mu. Biarlah pada siang hari ini kami boleh kembali diingatkan. Kami mengucap syukur buat karya-Mu. Kami mengucap syukur buat karunia-Mu. Sesungguhnya kita kadang-kadang berusaha melakukan dengan kekuatan kita. Melakukan apa yang kita mau. Dengan usaha kita. Tapi sesungguhnya Engkau berkata, buat apa? Semuanya sudah aku berikan. Engkau yang aku mau. Datanglah kepadaku dan ikut aku. Jadilah muridku. Jadilah muridku. Ikut aku. Tinggalkan semua itu. Carilah kerajaan di surga. Kami mengucap syukur siang hari ini Bapa. Terpujilah Engkau, diberkati Engkau. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami hidup selalu dalam kebenaran-Mu. Kami mengucap syukur sekali lagi buat siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang diberkati firman Tuhan, semua kita berkata, amin. Ya, jadi maaf panjang, selalu panjang. Oke, sekarang sebelum kita masuk dalam pengumuman ya, saya tampilkan dulu pengumumannya. Sabar ya Purwo. Oke, silakan Purwo. Pengumuman sepekan minggu ini, GAB Rehoboth, ibadah Zoom doa malam Rabu tanggal 2 Desember 2020, pukul 7 malam, dibawakan oleh Pastor Samson Dabas dari Nigeria. Untuk peserta yang mau ikut segera daftar ke Yemima di 085 232 225 291 karena tempat yang disediakan terbatas. Untuk ibadah Minggu Zoom disertai dengan perjamuan kudus hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 12, pembicara Pendeta David Basuki.
Demikian pengumuman dari GAP Rehoboth. Tuhan Yesus memberkati. Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa, Dia Raja dan Raja. Yang percaya katakan, amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tunduklah kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku, Yesusku, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kita sampai di akhir ibadah. Sebelum saya tutup dengan doa berkat, saya mau mengingatkan kembali bahwa Minggu tanggal 2 dengan pembicara Pastor Samson Dabas dimulai pukul 7 ya. Hari Rabu, Ma. Rabu. Hari Rabu pukul 7. Jadi biasanya kita mulai 7:30. Untuk kali ini dimulai pukul 7 karena Pastor Samson ini punya sambungan acara berikutnya. Takut gak nututi, di kita gak bisa lama. Jadi dia minta maju 1/2 jam. Saya mohon diperhatikan dan bisa on time ya Bapak Ibu. Banyak orang mau dengarkan firman-Nya. Populer gitu lah ya. Jadi harap diingat pada pukul 7. Nanti juga akan diingatkan di grup WA, di grup Rehoboth. Oke, sekian ini yang untuk saya beritahukan dan mari kita satukan hati lagi,
kita tutup dalam doa berkat. Satukan hati kita. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk petunjuk-Mu. Kami percaya Tuhan, firman hari ini akan memberikan satu pengertian kepada kita bahwa kita ini sudah ditebus. Kita ini bukan milik kita sendiri, kita ini sudah milik Tuhan. Baiknya disadari. Jadi kita ini di dalam hidup ini ada yang mengontrol, tidak sewenang-wenang. Melakukan dosa, melakukan kehendak kita sendiri. Dengan satu pengertian sebagai pegangan dalam hidup kita. Kita sudah ditebus. Kita sudah jadi milik Allah. Oleh karena itu Tuhan itu Allah tidak akan meninggalkan ciptaannya. Tidak akan meninggalkan barang yang sudah ditebus. Betapa berharganya kita ini sampai kita ini ditebus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita tidak membeli, kita sudah dapat dengan sendiri. Makanya itu namanya kasih karunia. Kita hidup ini karena kasih karunia dari Tuhan. Sadari itu Bapak Ibu jemaat sekalian yang saya kasihi. Perbaiki semua yang tidak benar di dalam hidupmu menuju satu titik kebenaran untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kami mengucap syukur dan juga terima kasih Engkau sudah memberikan pengertian itu pada hamba-Mu, yaitu Hendra. Kami berdoa untuk Hendra, kiranya Tuhan memberkati hidupnya lebih lagi. Memberikan pewahyuan demi pewahyuan, memakai lebih dahsyat lagi. Berkati keluarga, istri, anak-anak, dan juga orang tuanya Tuhan. Dan Engkau memberikan apa yang Dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Siang hari ini hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat gereja Allah Baik yang belum hadir. Di mana mereka berada, keadaan apapun yang sedang mereka alami, Tuhan tidak pernah lepas dari mereka. Selalu ada pertolongan dan tepat pada waktunya. Kami sampai di penghujung ibadah, kami mengucap syukur ya Bapa, kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah kepadamu. Terjadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, sesuai dengan rencana-Mu. Sebab rencana-Mu selalu indah dan pertolongan selalu tepat pada waktunya. Terpuji nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus siang hari ini karena kebaikan dan kasih karunia Bapa di surga. Siang hari ini Bapa di surga memberkati setiap tangan yang terangkat dengan berkat yang daripada surga, keselamatan, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera yang berkekalan. Yang kami terima saat ini, sekarang ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terpujilah nama-Mu. Segala doa-doa, pujian, dan penyembahan kami alaskan satu kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat yang sudah terima firman, terima semua berkat yang baik dari Bapa di surga. Mari kita sama-sama ucapkan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kami.